Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang bersifat negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki, semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran diri kamu. Kita akan sama-sama melihat informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu ketika saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif terhadap diri kamu atau memang justru yang bersifat negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Nine of Cups. Sekali lagi muncul kartu Nine of Cups, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap sisi target yang akan kamu dapatkan di sini. Ada sesuatu hal yang saya lihat yang sedang kamu rencanakan di sini. Apakah sesuatu hal yang kamu rencanakan ini untuk memperbaiki suatu kehidupan kamu atau memang untuk memperbaiki suatu keuangan kamu? Dimana ketika diri kamu merencanakan suatu perbaikan terhadap kehidupan kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu keberuntungan terhadap apa yang sedang kamu rencanakan tersebut. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, 9 cawan yang berada di atas kepala seseorang. Kalau saya menarik satu cawan saja, mungkin keberuntungan tersebut akan kamu terima, mungkin kestabilan tersebut akan kamu dapatkan. Kalau saya berbicara terhadap sisi asmara yang sedang kamu jalankan, baik secara hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga, dan saya mencoba untuk mengarah terhadap situasi di kehidupan masa lalu, saya melihat kehidupan kamu ketika berdampingan terhadap satu energi, ada sesuatu hal
yang ingin kamu dapatkan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ada kestabilan yang pernah kamu nikmati tetapi tidak lagi kamu terima. Saya tidak tahu siapa yang membuat dan siapa yang melakukannya. Dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada situasi yang akan mengubah status perasaan kamu nanti. Ada situasi yang akan membuat perasaan kamu bahagia. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang akan ada satu energi hadir di dalam kehidupan kamu, di mana satu energi ini akan berusaha meminta suatu kata maaf terhadap diri kamu. Di mana ketika diri dia meminta kata maaf terhadap diri kamu, dia berpikiran kamu itulah suatu sumber keberuntungan terhadap diri dia. Kamu itulah suatu kestabilan yang pernah dia terima. Kamu itulah suatu kenyamanan yang pernah dia dapatkan. Kamu itulah suatu kebahagiaan yang pernah dia terima di dalam kehidupannya. Satu energi akan berusaha meminta maaf kepada diri kamu, dan satu energi ini akan menyadari setiap perbuatan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan kamu dengan kemunculan kartu Nine of Cups dan mengambil satu cawan saja yang berada di atas kepala seseorang ini, mungkin ada situasi yang secara perlahan-lahan akan memperbaiki keuangan kamu di sini. Kenapa saya mengatakan? Karena memang diri kamu untuk saat ini sedang berencana terhadap sesuatu hal, di mana sesuatu hal ini akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau saya berbicara terhadap sisi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu Nine of Cups, cukup simple yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Kamu harus bisa bertahan, kamu harus bisa menerima segala resiko terhadap rekan kerja kamu. Karena semakin lama kamu bertahan di dalam pekerjaan itu akan membuat diri kamu menerima suatu keberuntungan nanti. Ada suatu jabatan atau ada suatu tawaran yang akan kamu dapatkan dari status pekerjaan kamu. Kamu harus bisa menahan rasa sakit terlebih dahulu. Karena ketika diri kamu menahan rasa sakit tersebut, akan ada suatu kebahagiaan di dalam pekerjaan kamu. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang menerima status single parent, sudah waktunya diri kamu mendapatkan kartu yang saya pegang ini. Karena akan ada suatu kabar yang akan kamu dapatkan di sini. Saya tidak tahu kabar apa yang akan kamu dapatkan, setidaknya kemunculan kartu yang saya pegang ini, kabar itu akan memberikan diri kamu suatu kata senyuman. Apakah mungkin berasal dari suatu keputusan yang dimana keputusan ini masih ada kaitannya terhadap energi lama kamu, yang dimana diri kamu menuntut sesuatu hal. Ketika diri kamu menuntut sesuatu hal ini, itu akan kamu dapatkan dan itu akan sesuai dengan keinginan kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut dari beberapa aspek? Karena memang kemunculan kartu Nine of Cups ini suatu kestabilan yang akan diterima, suatu target sesuai dengan kepuasan dia. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Two of Cups. Di mana kemunculan kartu The Two of Cups ini, baik pria ataupun wanita sedang melakukan suatu pertemuan. Saya tidak tahu apakah di dalam pemikiran kamu sedang ingin berencana melakukan suatu pertemuan terhadap orang lain, di mana ketika diri kamu melakukan suatu pertemuan terhadap orang lain, bisa saja atas dasar suatu bantuan. Bisa saja atas dasar diri kamu sudah menjalin suatu komunikasi terhadap orang lain.
Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Munculnya kartu The Two of Cups seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara pertemuan tersebut akan memberikan suatu keputusan di mana keputusan itu sama-sama deal. Sama-sama akan memberikan suatu kenyamanan dan sama-sama akan memberikan suatu kebahagiaan. Kalau saya mengkaitkan dengan kemunculan The Two of Cups dengan Nine of Cups, sama-sama memegang cawan, keberuntungan, kenyamanan, dan kebahagiaan, dan kemakmuran sedang mengarah terhadap diri kamu di sini. Segala aspek akan kamu dapatkan di sini nanti, guys. Kamu tunggu saja dengan bersabar, kamu tahan rasa sakit hati kamu, perbanyak menenangkan pikiran, perbanyak menenangkan jiwa spiritual kamu. Karena ketika diri kamu mencoba untuk menenangkan pikiran dan jiwa spiritual kamu, secara tidak langsung kamu akan menerima suatu imbalan dari alam semesta ataupun Sang Pencipta. Itu akan membuat diri kamu sangat terkejut akan hadir bantuan tersebut, guys. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Ace of Swords. Di mana kemunculan kartu Ace of Swords ini, kamu bisa melihat sendiri dengan jelas tangan seseorang memegang pedang, di mana pedang tersebut di atasnya ada suatu mahkota. Kalau saya menarik dari posisi pedang yang saat ini kamu pikirkan, dan saya berusaha untuk mencoba mengarah terhadap kehidupan di masa lalu kamu, mungkin kata pedang ini membuat diri kamu merasa tersakiti. Mungkin kata pedang ini membuat diri kamu tidak menerima suatu kestabilan. Mungkin kata pedang ini diri kamu tidak mendapatkan suatu kenyamanan. Mungkin kata pedang ini membuat diri kamu berada di dalam posisi pengkhianatan. Mungkin kata pedang ini tidak membuat diri kamu menerima suatu kemakmuran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang pedang ini seakan-akan menusuk diri kamu secara sangat tajam. Apakah mungkin pedang ini dimiliki oleh energi di masa lalu kamu yang mengharuskan diri kamu tidak bahagia? Atau mungkin ada satu energi yang berada di ruang circle kamu? Tetapi di atas kata pedang tersebut ada mahkota, dimana ketika diri saya menarik kata mahkota tersebut, seakan-akan ada suatu kehidupan baru yang harus kamu jalankan di sini, guys. Dimana kehidupan baru yang harus kamu jalankan tersebut, apakah bersifat rasa tanggung jawab atau memang bersifat rasa kebutuhan? Ketika diri kamu menerima rasa tanggung jawab dan rasa kebutuhan itu, saya melihat kamu sangat mampu dan kamu sangat bisa membuat hal tersebut stabil. Di sisi lain, kalau saya pun masih menarik dari kata mahkotanya, mungkin untuk saat ini diri kamu masih memiliki suatu pemikiran, kapan diri saya bisa bahagia, kapan diri saya bisa mendapatkan suatu kenyamanan seperti orang di luaran sana. Saya tidak tahu apakah diri kamu masih berpikiran seperti itu. Kita lihat kartu di sampingnya. Muncul kartu Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu Queen of Swords ini, seseorang yang masih memegang pedang. Pedang dan pedang. Kalau saya menarik satu pedang saja terhadap kedua kartu yang saya pegang ini, saya melihat
Walaupun diri kamu menerima suatu kepedihan, walaupun diri kamu menerima suatu kesakitan, walaupun diri kamu menerima suatu pengkhianatan, saya melihat masih ada sisi kekuatan yang kamu miliki. Sisi kekuatan inilah yang kamu pergunakan di dalam pemikiran kamu. Sisi kekuatan inilah yang kamu pergunakan di dalam perasaan kamu. Sisi kekuatan inilah yang kamu pergunakan di dalam jiwa spiritual kamu. Masih ada sisi kekuatan yang kamu miliki agar diri kamu bisa stabil. Sungguh luar biasa saya lihat di sini diri kamu, guys. Energi yang kamu miliki untuk saat ini sungguh benar-benar luar biasa. Menangis, bersedih, menjerit, kesakitan, kepedihan, seakan-akan kamu simpan di dalam satu bungkus plastik yang dimana ingin kamu ubah hal tersebut menjadi suatu kebahagiaan. Semuanya kamu simpan secara rapat. Semuanya kamu simpan dan tidak kamu pertunjukkan kepada orang lain. Luar biasa posisi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini, sisi perputaran waktu, sisi perputaran roda, yang seakan-akan ada suatu perputaran yang akan menjawab rasa kesakitan yang selama ini kamu simpan. Yang dimana perputaran waktu itu mengarah terhadap keberuntungan, mengarah terhadap Dewi Fortuna. Dewi Fortuna ini akan memberikan diri kamu suatu target terhadap apa yang kamu rencanakan. Dewi Fortuna ini akan mempertemukan diri kamu terhadap seseorang, di mana seseorang ini akan membantu sisi keuangan kamu. Dewi Fortuna ini akan memberikan diri kamu satu energi, di mana satu energi ini seseorang yang bisa membuat diri kamu bahagia. Dewi Fortuna sedang berjalan terhadap diri kamu. Dewi Fortuna sedang ingin berbicara terhadap diri kamu. Kalau saya mengangkat 4 kartu yang saya pegang ini, kehidupan baru, target sesuai keinginan kamu, pertemuan, dan kekuatan, plus The Wheel of Fortune. Keberuntungan, kestabilan, kemakmuran akan kamu dapatkan. Kamu santai saja, nikmati kehidupan kamu. Kamu jangan menangisi kehidupan yang pernah kamu jalankan. Fokus terhadap kebahagiaan kamu. Fokus terhadap apa yang kamu rencanakan. Jangan pernah fokus terhadap perkataan orang lain yang diberikan terhadap diri kamu. Mereka hanya bisa berkomentar, tetapi diri kamu yang menjalankan. Diri kamu yang menjalankan. Ketika diri kamu meminta bantuan terhadap orang lain, apa yang kamu dapatkan? Tidak ada. Saya yakin dan percaya tidak ada. Orang lain hanya berstatus komentar. Makanya saya berulang kali mengatakan terhadap diri kamu, jangan pernah menyimpan rasa sakit hati. Jangan pernah menyimpan suatu dendam terhadap orang yang pernah membuat diri kamu sakit hati. Karena ketika diri kamu menyimpan hal tersebut, jiwa spiritual kamu akan mencoba untuk berkomunikasi terhadap alam semesta ataupun sang pencipta, di mana kamu tidak akan mendapatkan suatu keberuntungan. Nikmatin saja kehidupan itu, ikuti air mengalir, jalani, perbanyak rasa bersyukur, hilangkan semua pemikiran yang bersifat negatif. Itu akan kamu dapatkan ketika diri kamu menghilangkan hal tersebut.
Kita lihat kartu bagian ketiga. Wow, muncul kartu Six of Cups. Kenapa satu energi ini selalu menghantui diri kamu? Kenapa satu energi ini seakan-akan tidak mau memberikan diri kamu suatu kebahagiaan? Kenapa satu energi ini seakan-akan selalu hadir terhadap diri kamu ketika diri kamu ingin move on? Dia berusaha untuk mengganggu pemikiran kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kemunculan kartu Six of Cups ini berbicara terhadap sisi energi di masa lalu kamu yang akan hadir untuk kedepannya. Di saat diri kamu sudah mendapatkan suatu keberuntungan, di saat diri kamu dipertemukan terhadap orang lain, di saat kehidupan kamu memulai yang baru, di saat diri kamu mendapatkan suatu target yang sesuai dengan kepuasan kamu, satu energi ini datang secara tiba-tiba dan ingin kembali terhadap diri kamu. Six of Cups akan terjadi untuk kedepannya. Semuanya tergantung kepada diri kamu. Apakah diri kamu ingin menerima atau memang diri kamu belum mampu untuk move on. Kalau saya menutup keempat kartu ini dan masih mengangkat Six of Cups, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Nine of Coin. Di mana kemunculan kartu Nine of Coin ini berbicara terhadap sisi materi. Saya tidak tahu di sini, guys. Apakah diri kamu mengharapkan seseorang yang pernah menghilang karena memang diri dia memiliki suatu kestabilan di dalam keuangan, atau mungkin diri kamu masih mengharapkan suatu rasa tanggung jawab terhadap diri dia. Dimana ketika diri kamu masih mengharapkan hal tersebut, seakan-akan diri kamu itu masih dihadapkan suatu komunikasi kepada diri dia. Di sisi lain, kemunculan kartu Nine of Cups, Nine of Coin dengan Six of Cups, seakan-akan mengarah terhadap energi di masa lalu kamu, di mana energi masa lalu kamu ingin kembali terhadap diri kamu, di mana ketika diri kamu memiliki suatu materi yang luar biasa. Dia akan kembali terhadap diri kamu apabila diri kamu mendapatkan suatu kestabilan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Page of Pentacles. Seseorang yang memegang satu koin, di mana ketika seseorang ini memegang satu koin, dia berencana terhadap apa yang dia rencanakan untuk kedepannya. Ada beribu-beribu ide yang akan dia tuangkan di sini. Ada sesuatu hal yang ingin dia dapatkan. Ini dia, guys. Page of Pentacles. Seseorang yang sedang berusaha untuk memperbaiki keuangannya. Namun, ketika seseorang ini sedang berusaha untuk memperbaiki keuangannya, lagi-lagi energi di masa lalu kamu akan hadir untuk mendapatkan sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan dari diri kamu. Kalau saya tidak mengkaitkan kartu Six of Coin dan mengkaitkan terhadap kartu yang sebelumnya, mungkin Knight of Coin ini diri kamu akan ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu hal yang sangat berlimpah. Mungkin untuk kedepannya diri kamu akan menerima satu energi, di mana satu energi itu akan mengubah kehidupan kamu. Dengan kata lain, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan dan yang sangat sederhana. Energi di masa lalu kamu akan hadir, di mana ketika energi masa lalu kamu akan hadir, dia melihat sisi keberuntungan yang akan kamu dapatkan dan dia akan memanfaatkan diri kamu kembali. Saya tidak tahu apakah kamu masih mau menerimanya atau mungkin diri kamu belum mampu untuk move on dari dia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.